Pemikiran dan pikiran, hal yang kadangkala dalam hidup semuanya mau kita prediksikan teman-teman ya. Sayangnya sebagai seorang manusia biasa gitu kan ya, masih belum tubuh sayap ya. Kita kadangkala nggak sanggup ya, nggak akan bisa lah sampai ke ranah situ gitu. Yang akan mampir di telinga dan mata kita ya, kita nggak bisa prediksi teman-teman ya. Unpredictable, it's really unpredictable. Kadangkala udah kerasa ya kan yang terjadi akan seperti apa, intuisi kita sudah berbicara bagaimana, firasat kita juga sudah memberitahukan kita gitu kan, pertanda-pertanda juga sudah diberikan sama alam semesta. Tapi kadangkala balik lagi gitu kan ya, manusia biasa gitu, syarat dengan ilusi. Apalagi untuk kita yang selalu penuh dengan emosi kesehariannya kita, right? Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai kabar berita mengejutkan yang kamu dengar dalam waktu dekat, dan ini versus sama pikiran kamu teman-teman ya. Kita bakalan baca buat teman-teman Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn di general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati. Oke teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right ya, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih kartu ya. Pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke teman-teman, right, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya. Buat teman-teman lihat di description, klik aja di sana karena di sana ada alamat email oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Right, buat teman-teman Capricorn di cerita kamu yang pertama kita lihat ya, pikiran kamu atau ketakutannya kamu tuh apa sih teman-teman ya? Family, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga bisa jadi ya kan. Hubungan kamu atau kepikiran tentang keluarga ya. Kalau misalkan nanti ada yang sakit gimana, kalau misalkan nanti situasi memburuk gimana, kalau kondisi keuangan gak baik gimana, atau kalau gak berhasil gimana gitu kan. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya, seperti itu. Nah kita lihat nih berita yang bagaimana ya karena kamu terima gitu kan ya, berita yang bagaimana ya akan kamu dengarkan ya, seperti ini. Kita lihat positif atau negatif sih teman-teman ya. Positif kok ya, ini berita yang bagus ya, kabar yang bagus, berita yang bagus, kabar yang positif, berita yang positif. Nah ini cerita mengenai apa sih ya, berkaitan dengan apa, kita lihat ya, ini berkaitan dengan apa, berkaitan dengan apa. Oh, berkaitan dengan selama ini gini, jadi kamu takut gitu kan bahwa nantinya akan nggak berhasil gitu ya, ada ketakutan sehingga nantinya nggak akan yang namanya lancar lah melakukan sesuatu hal gitu ya. Ada pihak-pihak yang membatasi gitu kan, ada pihak-pihak yang gak suka kamu melakukan satu hal tersebut gitu ya. Kamu takut lah ya, seperti itu. Misalkan contoh, kalau misalkan kamu mau kerja nih di tempat ini, aduh nanti takutnya orang tua gak boleh ya gitu. Aduh kalau misalkan kamu mau berpasangan dengan siapa, aduh nanti takut ya kalau misalkan gak setuju gimana ya, gak disetujuin dan sebagainya gitu loh. Jadi seperti itu ya, halangan-halangan yang selama ini kamu pikirkan gitu kan ya, ini mulai bisa dilalui satu persatu teman-teman. Mulai ada titik-titik terang gitu kan ya, untuk halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang selama ini kamu alami, seperti itu. Jadi satu persatu tuh selesai gitu. Kalaupun ada problem-problem yang berkaitan dengan keuangan gitu ya, kondisi keuangan di keluarga kamu, ini pun juga bisa dilalui satu persatu dengan selesai gitu loh ya. Jadi hambatan-hambatan yang selama ini ada, rintangan-rintangan, ujian-ujian yang kamu hadapi yang berkaitan dengan keluarga, ini satu persatu mulai ada titik terang dan mulai bisa diselesaikan satu persatu. Just that's good ya. Oke, kita lihat siapa aja sih yang berperan di sini gitu kan ya. Berkaitan dengan siapa aja ya, orang masa lalu, orang baru, atau orang yang seperti apa.
Kalau dilihat di sini orang lama ya teman-teman ya, bisa jadi orang-orang yang berkaitan, orang-orang yang ya selama ini melihat kamu gitu kan ya. Terus orang-orang yang kurang bisa terbuka gitu kan ya, kurang bisa terbuka, banyak rahasianya ya seperti. Tapi pengalamannya hidup cukup banyak ya seperti ini. Kita lihat respon yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya untuk kabar atau berita ini apa sih? Respon ya yang sebaiknya dilakukan. Ada attachment, belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang kamu nggak bisa kontrol ya, jangan gitu kan, karena itu akan berat buat kamu teman-teman. Ketika kita mencoba untuk mengontrol situasi dan kondisi berjalan seperti apa yang kita mau ya, itu akan membuat kita benar-benar berat banget ngadepin hidup ini gitu ya. Jadi selalu pilih jalan yang baik, iya gitu kan ya, belajar melepaskan, iya gitu. Ketika kita belajar melepaskan, segala sesuatunya akan terlihat jauh lebih enteng gitu, bukan ngentengin ya gitu kan ya, tapi lebih nyaman, lebih enteng lagi. Dengan seperti itu kita bisa jauh lebih jernih teman-teman, melihat sudut pandang dari sudut pandang yang luas gitu kan, nggak hanya dari satu sisi kamu aja gitu, lebih terbuka lagi ngadepin hidup ini ya, dan lebih fleksibel sih ya, dan lebih lentur lagi. Oke ya teman-teman ya, ini untuk memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu juga penting ya, karena kadang-kadang kalau misalkan kita bicara tentang keluarga gitu ya, apalagi kalau misalkan itu berkaitan dengan emosi dan perasaan, waduh ya, prioritas itu yang tadi ya harusnya prioritas jadi nggak prioritas, yang tadinya nggak prioritas malah jadi prioritas gitu. Kadang-kadang seperti itu kalau kita bicara tentang emosi dan perasaan ya, jadi jernih ya. Oke teman-teman ya, selalu pilih jalan yang baik dalam hidup ya, keluarga dan sebagainya. Kalaupun dalam keadaan seperti kepepet atau kayak gimana, jangan berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Oke. Right, ini cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua, teman-teman ya. Pikiran kamu, ketakutan kamu apa sih sebenarnya? Oh, ketakutannya kalau misalkan dikhianati sama orang dipercaya gitu kan ya, kalau misalkan diperlakukan gak adil ya, ini ketakutannya kamu sih ya, tentang ketidakadilan. Nah kita lihat nih, kabar atau berita yang akan kamu terima ini positif atau kurang baik sih ya. Kita lihat positif teman-teman ya, positif banget kok ini ya. Kita lihat tentang apa ini, tentang apa ya, kita lihat tentang sebuah harapan, tentang sebuah peluang gitu kan ya. Jadi ya mungkin kamu takut bahwa peluang-peluang yang sudah kamu ibaratnya lakukan gitu kan selama ini, hal-hal yang sudah kamu kerjakan itu diambil peluangnya sama orang lain gitu kan ya. Nah ini enggak juga sih teman-teman ya. Jadi peluang yang kamu tunggu akhirnya kamu dapetin kok gitu kan ya, tidak ada yang mengambil hal tersebut, dan ini juga fair gitu loh, fair enough gitu. Hal-hal yang kamu takutkan enggak tidak terjadi gitu loh, tidak ada yang mengkhianati kamu, tidak ada yang namanya mau mengambil peluang kamu ya, nggak ada sih teman-teman ya, kamu dapetin kok ya. Oke, kita lihat ini berkaitan dengan siapa aja sih ya, berkaitan dengan orang-orang siapa aja. Oh, orang-orang yang kamu sayang gitu kan ya, orang yang kamu cintai, orang yang kamu punya perasaan lah, kalian juga love each other gitu juga bisa ya. Mungkin perasaan-perasaan takut ditinggalkan, perasaan takut dikhianati ya, seperti itu ada, tapi ini enggak sih teman-teman ya. Oke, kita lihat respon yang sebaiknya kamu lakukan. Ada creation di sini ya, fokus untuk bisa merawat satu hubungan gitu kan ya. Kalau dirawat ya nggak akan kemana-mana gitu kan ya. Peluang ada karena kita bisa yang namanya mengamati butuh waktu nggak sih? Iya, butuh proses, butuh yang namanya kamu bisa sabar di sana. Jadi teman-teman ya, lebih kreatif lagi juga boleh gitu kan. Lakukan hal-hal yang menarik ya, yang bisa membuat hidup kamu tuh jauh lebih semangat lagi, sehingga kalau kita semangat ya teman-teman ya, kalau kita jernih juga kita akan bisa melihat peluang itu jauh lebih banyak ya. Prioritaskan hal-hal yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu ya teman-teman, dan problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi juga perlu yang namanya lebih diperhatikan ya, seperti itu. Perluas pergaulan juga penting banget teman-teman ya, dan lakukan hal-hal yang kreatif gitu kan ya, jangan taunya satu ini aja gitu kan ya, lalu taunya ya udah nunggu peluang ini aja gitu ya. Adaptasi ya.
Oke, kita lihat ya, kita lihat. Oh, ini juga berpengaruh sama pikiran ya, teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin selama ini kamu sangka, aduh takut nggak baik, nanti kalau misalkan gini gimana ya, kalau misalkan gitu gimana ya, ternyata juga nggak kebukti. Jadi hindari yang namanya pikiran-pikiran atau ilusi-ilusi semu dan sesaat ya. Oke, cerita kamu yang ketiga ya, teman-teman ya. Cerita kamu yang ketiga, kita lihat pikirannya kamu ya, versus ya, ini pikirannya kamu nih, ketakutannya kamu gitu kan ya. Apa sih ketakutannya kamu? Kalau apa yang kamu lakukan selama ini, apa yang sudah kamu bangun selama ini ya, ini kayak apa ya, kayak sia-sia gitu loh ya. Apa yang sudah kamu usahakan selama ini jadi sia-sia. Ini ketakutannya kamu nih, teman-teman ya. Kalau kamu kehilangan keseimbangan, semuanya sia-sia dan gak tenang gitu kan ya, selalu gak tenang dalam hidup ya, mikirnya aduh nanti kalau misalkan yang aku kerjain ini gagal gimana ya, kayak sia-sia aja gitu loh semuanya ya. Seperti ini kabar yang akan kamu terima, positif atau negatif ya. Positif ya, positif. Wow ya, tiga-tiganya ini, 1, 2, 3 ini positif semua, that's good ya. Kita lihat cerita tentang apa ini. Beban yang selama ini harus kamu tanggung sendiri ya, teman-teman ya, ternyata ada yang bantu gitu loh. Jadi usaha kamu tuh bener-bener gak sia-sia ya. Ada yang bantu, ada yang mau ngerti perasaannya kamu, ada yang mau mengerti gitu kan ya, keadaannya kamu itu seperti apa. Jadi ada bantuan-bantuan ya. Bebannya tidak harus kamu tanggung sendiri ya, teman-teman ya. Seperti itu, that's good ya, ini bagus nih ya. Seperti ini, nggak cuek gitu loh, seperti apa yang kamu pikir, ternyata ada bantuan ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat siapa aja sih yang cukup terlibat gitu kan ya, siapa aja yang cukup terlibat. Oh, rekan-rekan di pekerjaan kamu juga terlibat gitu kan ya, mungkin mereka membantu ya, teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Orang-orang yang kamu sangka mungkin kemarin-kemarin nggak peduli gitu kan, teman kerjaan dan sebagainya ya, mungkin ini ada yang berempati mau membantu. Jadi you not alone, nggak sendiri. Right, kita lihat respon yang sebaiknya kamu ambil ya, atau kamu lakukan. Belajar lebih terbuka gitu, nggak semuanya harus kamu telan sendiri, kamu simpen sendiri, kamu pendem sendiri ya. Karena itu akan berat nggak sih kalau misalkan kamu lakukan semuanya sendiri, right ya teman-teman ya. Jadi belajar juga melepaskan hal-hal yang memang kamu nggak bisa kontrol tentang satu hasil gitu kan. Ya udah, lepaskan gitu. Kalau memang itu rezeki kamu, itu nggak akan lari kemana teman-teman ya, nggak akan lari kemana ya. Kalaupun harus lari sebentar ya, nanti pastinya balik lagi ke kamu. Dan berani untuk melakukan satu perubahan. Yuk lakukan satu perubahan, yuk belajar lebih terbuka itu, karena nggak ada salahnya loh teman-teman ya, belajar untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Even kalau misalkan lingkungan kamu ya itu nggak mendukung perubahannya kamu, tetap semangat, karena yang berubah kamu itu kan ya, yang tahu kamu berubah ke arah yang baik apa nggak baik juga kamu ya, dan efek yang dirasakan juga kamu yang merasakan gitu ya. Jadi ayo berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Oke ya teman-teman, ini buat teman-teman Capricorn di readingan kali ini. So, kendalikan diri, kendalikan pikiran, karena kadang kala ya kita yang menarik hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ya tergantung, alam semesta selalu memberikan yang terbaik buat kita, selalu teman-teman ya. Nggak pernah yang namanya mau mencelakakan atau mengasih yang jelek-jelek, itu nggak pernah ya, tidak pernah. Hanya saja dalam prosesnya tergantung dari pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, how to treat them ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.